Modal yang diperlukan untuk ngebangun skincare yaitu itu sih modalnya kisaran. Banyak yang nanya sama gue, bang berapa sih biaya bikin brand skincare? Berapa biaya bikin brand baru? Gue jawab, Gamalman bukan merupakan sebuah brand skincare, bukan. Gamalman merupakan e-commerce alias toko tempat jualan banyak brand skincare. Tapi karena gue penasaran juga, gue akan bikin video ini. Dan di sini kita akan menjelaskan berapa biaya untuk bikin brand skincare. Dan untuk mendapatkan jawaban yang pasti, gue akan mengundang 3 brand owner skincare di Indonesia untuk sharing sama kita. Gue bakal nanya, berapa modal awalnya, kira-kira butuh apa aja selain uang, dan kenapa bikin brand skincare. Kalau dari sisi industry trend, kita ngelihat wellness dan personal care untuk pria tuh lagi growing sangat pesat. Dan kita juga nggak ngelihat akan slow down. Kita ngelihat juga industrinya belum, ya saat itu belum banyak pemain, jadi kita ngelihat ada peluang untuk berinovasi lah, untuk memberikan produk yang diformulasi dengan bahan baku yang baik dan juga dikemas dengan packaging juga yang mungkin interesting juga untuk generation yang baru gitu. Jadi dulu di sekitar 2019-2018 itu kan banyak banget ya, banyak pop-up bazar yang menampilkan berbagai brand lokal. Misalkan kayak ada Bright Spot, ada pop-up market, dan itu aku sering banget, rajin banget datang ke bazar-bazar tersebut. Nah dari situ tuh aku bangga banget sih ngelihat banyak banget produk lokal yang bagus-bagus, dan ternyata antusiasme marketnya tuh juga positif banget karena selalu ramai dan juga banyak banget yang sold out. Tapi saat itu kan yang lagi ramai itu adalah fashion industry. Jadi aku pernah sih mencoba bikin clothing line, tapi karena emang gak passionate dan juga mungkin keterbatasan ilmu, cuma sebentar akhirnya tutup. Terus berpikir lagi deh bisa bisnis apa lagi ya, karena kebetulan sukanya itu skincare, jadi mikir ya kenapa nggak skincare aja, toh gue juga suka dan gue juga cukup punya banyak ilmu seputar skincare. Jadi dari situ sih awal muncul ketertarikannya bikin bisnis skincare. Dulu itu kita kalau mau pakai produk skincare harus just tip dulu atau import, nitip temen dan lain-lain. Kenapa enggak kita bikin skincare itu lebih mudah diakses, harganya terjangkau dan kualitasnya juga baik dan juga cocok untuk kulit orang Indonesia. Karena suka. Aku itu kan content creator di bidangnya beauty, skincare and makeup. Jadi waktu itu tuh aku notice kok brand lokal belum ada ya yang ciri-cirinya tuh fokus ke sensitive skin, yang kayak misalnya dia tuh nggak ada fragrance, nggak ada drying alcohol. Jadi tiap kali aku nge-review atau misalnya nge-recommend produk, itu selalu nge-recommendnya tuh brand-brand yang mahal, high end gitu, karena mereka yang fokusnya sensitive skin. Terus aku pikir kayaknya lokal harusnya ada juga. Akhirnya berpikir kenapa enggak bikin aja yang ciri-cirinya tuh sesuai yang aku mau, yang aku harapkan tuh ada di Indonesia. Dan karena ada kesempatannya, karena diajakin sama partner bisnis aku, mereka adalah orang yang udah berkecimpung di bisnis itu lama, jadi aku bisa percaya untuk bikin ini sama mereka. Menurutku sih ada 3 poin yang paling penting. Yang pertama adalah menentukan unique selling point dari brand kamu. Jangan sampai kamu menghadirkan brand atau produk yang gak ada bedanya sama brand-brand yang sudah ada. Kedua adalah menentukan harga yang bersaing. Yang ketiga adalah memperluas channel distribusi. Misalkan kamu kerjasama dengan resellers atau misalkan konsinyasi di berbagai department stores, itu ngebantu banget sih untuk meningkatkan brand awareness. Jadi kalau kita ngelihat purchasing behavior-nya untuk pria sekarang tuh biasanya tuh skincare-nya mereka tuh dibeliin oleh mungkin ibunya atau pacarnya atau kekasihnya gitu kan. Jadi kita ngelihatnya sebagai challenge sih. Jadi emang challenge untuk mengedukasi pasar, ya mensosialisasiin bahwa personal care itu penting juga untuk penunjangan hidup. Jadi kita ngelihat ini sebagai challenge dan juga peluang sih. Jadi skincare jadi interesting kategorinya untuk kami. Modalnya selain uang, talent ya. Orang-orangnya tuh kalau menurut aku dalam bikin brand skincare nggak bisa hanya orang yang misalnya ngerti skincare atau ngerti bisnis, tapi kalau bisa se-diverse mungkin sih, karena timnya Hale itu tim intinya selain jurusannya itu selain accounting, bisnis, ada psikologi, ada arsitektur, desain, ada psikologi, jadi macam-macam gitu. Jadi banyak perspektif. Menurutku sih ini untuk semua bisnis ya, nggak cuma untuk bisnis skincare aja. Tentunya kita pertama butuh modal, yaitu ilmu pengetahuan, butuh wawasan yang luas. Kedua itu adalah skill berkomunikasi, dan ketiga baru deh modal uang. Nah kenapa sih kok modal uang tuh malah gue taruh di urutan ketiga atau terakhir? Karena menurut gue
Kalau misalkan lo nggak punya uang sekalipun, tapi lo punya wawasan yang luas, terus juga skill komunikasi lo bagus, nggak menutup kemungkinan, mungkin aja lo bisa dapat investor yang percaya terhadap ide bisnis lo dan bisa memberikan lo uang untuk memulai bisnis lo itu. Sebenarnya modalnya yang paling berat adalah untuk ngebangun komunitasnya sih, untuk mengebangun sebuah following, untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen kami tentang produk kami. Jadi sebenarnya modalnya adalah untuk membujuk, modal untuk edukasi adalah yang paling mahal sih sebenarnya, karena nggak gampang juga sih untuk mendorong ya cowok-cowok Indo yang sebelumnya belum pernah coba skincare untuk membeli skincare. Itu adalah sebenarnya challenge yang paling besar untuk kami. Tapi ya we believe nanti pada saat waktunya kalau kita udah menyebarkan produk kami ke sebanyaknya kita bisa, juga nanti word of mouth-nya juga mungkin bisa nyebar juga sih. Modalnya kisaran 50 sampai 100 juta. 100 sampai 200 ya. 250 juta. Karena sebenarnya MOQ-nya beda-beda ya. Ada yang 5.000 minimal, ada yang 10.000. Semakin besar MOQ atau minimum order quantity-nya, tentu modalnya itu semakin besar. Tergantung pabrik manufaktur yang kamu gunakan. Tergantung pabriknya sih. Kadang-kadang mereka bisa kasih MOQ lebih kecil, mereka bisa dukung. Jadi emang tergantung relationship juga yang dibangun juga sih dengan partner manufacturer-nya juga. Itu kan tadi untuk produksi produknya. Kalau keperluan lainnya, kita kan ngirim ke konsumen ada shipping box, udah gitu ada product knowledge yang di print, itu kan juga ada cost-nya. Gudang, ya kan untuk store produknya, photoshoot, online ads, affiliate marketing, PR package. Jadi sebenarnya itu semua sih, uangnya itu peruntukannya macam-macam untuk kurang lebih untuk itu. Untuk modal di awal ini, kalau aku pribadi sih, dulu aku mengalihkannya itu untuk dua hal, yaitu untuk promosi dan juga produksi. Jadi jangan sampai kamu punya modal itu cuma habis buat produksi doang, tapi nggak ada sisa untuk promosi. Jadi percuma ya, produknya udah ada tapi nggak bisa menjual produknya ini. Terus juga jangan ngabisin modalnya ini hanya untuk promosi aja, tapi nggak ada produk yang bisa kamu jual. Atau misalkan modal promosinya udah gede banget, tapi ternyata revenue dari penjualan produk kamu itu nggak mencukupi, nggak bisa menutup pengeluaran untuk promosinya. Kalau segitu sih untuk produk, ya. Jadi kalau dari sisi marketing itu fair game ya. Gimana you sebagai brand bisa sekreatif mungkin untuk mendapatkan awareness untuk brand. Ya of course kayak media-media yang jalanin adalah, yang digunakan adalah social media, apapun activation yang juga dengan komunitas. Dan kita juga launchingnya kan saat pandemi ya, jadi social media tuh ya jadi kayak main weaponnya kami sih untuk mendapatkan awareness. Wah, banyak banget mas kendalanya. Kita mencoba mengformulasi produk ini karena pandemi, jadi pabrik kan tutup, itu makan waktu sangat panjang, lama banget, dan effortnya tuh aduh. Karena kita kan juga punya bahan baku yang kita import kan. Kita juga mengalami kendala tuh untuk marketing ya. Kalau marketing di COVID kan kita juga nggak bisa terlalu masif di kayak community building yang offline ya maksudnya. Jadi di awal membangun Skin Game, keterbatasan yang aku miliki itu adalah keterbatasan ilmu. Jadi kurang ilmu, makanya bingung tuh harus mulai dari mana, nggak ngerti kalau ternyata harus bikin PT, nggak paham sistem maklon itu seperti apa. Jadi akhirannya sempat jatuh juga ke lubang yang salah, tapi dari situ kan bisa belajar, dan akhirnya pengalaman adalah guru terbaik kita. Nah, beda banget ya, mungkin 1 tahun belakangan ini tuh banyak banget webinar ataupun video-video edukasi di YouTube, di mana-mana. Banyak dari ahli-ahli tuh pada sharing pengalaman mereka. Jadi dari situ tuh sebenarnya kalian tuh udah gampang banget sih sekarang kalau mau belajar seputar bisnis ataupun ilmu lainnya, karena banyak banget webinar gratis ataupun video-video gratis kayak gini. Kalau dari pas awal, itu karena kan kita semua belum ada yang pernah berkecimpung di produk skincare. Bikin produk skincare, memasarkan produk skincare, itu belum. Kendalanya sih terutama di membuatnya sih, karena kita masih meraba-raba prosesnya tuh kayak gimana sih, development awalnya kayak gimana. Terus misalnya kita punya vision nih, kita punya bayangan mau bikin produk yang kayak gini, misalnya sabun muka yang ciri-cirinya A, B, C, D, E gitu. Ketika kita mengutarakan itu ke formulator, kan awal-awal nih pas pertama kali itu vague banget, kayak apa ya, ambigu banget gitu penjelasan kita ke mereka, karena kita belum tahu cara kerjanya kayak gimana. Jadi hasil sampel yang dihasilkan juga nggak memuaskan gitu. Revisinya tuh sering banget, sampai ada 7 kali kayaknya revisi. Nah, untuk satu produk itu. Nah, semakin kesini makin udah tahu cara kerjanya kayak gimana. Ketika kita bikin guideline, ketika kita ngasih
ke formulator, kita pengennya seperti apa, itu tuh udah jauh lebih jelas. Jadi proses pembuatannya juga jadi lebih cepet, sampling revisinya tuh lebih sedikit gitu. Jadi kalau awal-awal sih itu sih, karena masih meraba-raba prosesnya kayak gimana. Semuanya tuh tergantung dengan effort yang mau diinvestasikan dan juga waktu. Kalau misalnya dia belum pernah ada pengalaman apapun dengan skincare, kayak saya sendiri sebenarnya dulu itu juga pengalaman saya juga very minim sebenarnya sih. Tapi dengan mendalami, mentelusuri, ketemu dengan berbagai macam orang di industri itu, jadi kan kebuka. Wawasannya kebuka, dapat masukan yang banyak, dan dari situ kita juga bisa membuat kayak kesimpulan dan juga melakukan kayak business strategy juga untuk gimana launching sebuah produk. Tapi at the end of the day, it's time and effort. Kalau menurut aku, dari yang aku jalanin sendiri, enggak sih. Karena sambil, kan learning by doing ya. Yang penting timnya sih. Timnya tuh harus orang-orang yang emang suka, orang-orang yang emang semangat gitu ngerjain ini gitu. Jadi nggak setengah hati, passionate gitu. Terus punya kemampuan itu yang beda-beda justru. Jadi kayak jangan, kalau aku ngeliatnya, jangan ya misalnya bisnis semua, farmasi semua, marketing semua, ya enggak. Maksud lebih diverse, lebih bagus gitu. Namanya mengenali kulit, itu kita harus pakai produk sesuai dengan kebutuhan kulit, bukan berdasarkan brandnya. Jadi aku pribadi tentunya aku pakai Skin Game karena apa? Karena memang formulasi Skin Game itu cocok banget di kulit aku. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan ada beberapa kebutuhan kulit lainnya yang nggak bisa terpenuhi dari produk Skin Game, yang nggak ada salahnya juga untuk kita pakai produk dari brand lain. Kalau menurut aku pribadi iya, dan yang aku kerjain iya, karena nggak mungkin bisa merekomen suatu produk yang kita sendiri nggak pakai. Kayak semua produk Kale itu semuanya aku pakai, dan semuanya cocok, semuanya aku suka. Makanya aku mempromot ini dan menjual ini gitu. Tapi kalau misalnya nggak suka ya nggak mau. Itu pandangan aku untuk diri aku sendiri ya. Cuman kalau beautypreneur lain punya pandangan lain, kayak menurut mereka nggak perlu coba ya nggak apa juga sih. Tapi kalau aku perlu, harus wajib. Tim kita kebetulan, tim inti kita tuh ada yang kulitnya jauh lebih sensitif dari aku ya, sangat reaktif gitu. Jadi kalau misalnya nggak lolos di muka dia, itu kita ulang lagi. Beruntung ada dia. Jadi untuk kalian yang mau mulai berbisnis, pastikan kalian punya tujuan yang jelas kenapa mau berbisnis. Jangan cuma ngerasa kalau punya usaha itu kayaknya keren ya, atau misalkan bangga kayaknya kalau bisa nulis brand kamu di bio social media. Nah, itu banyak banget sih mungkin orang yang ngerasa kayak gitu. Tapi balik lagi ya, kamu harus punya definisi sukses kamu masing-masing. Nggak harus kok sukses itu berarti harus memiliki bisnis sendiri. Sukses itu banyak banget definisinya, jadi jangan sampai keluarga ataupun teman ataupun ngelihat orang di sekeliling kamu itu menjadi definisi sukses kamu. Jadi kamu harus punya definisi sukses bagi diri kamu sendiri. Nah, mungkin dengar budget 50-100 juta tuh kayaknya gede banget ya untuk memulai suatu bisnis atau menjadi beautypreneur. Tapi jangan khawatir, karena menjadi beautypreneur itu nggak cuma pemilik skincare aja. Kamu bisa aja jadi reseller atau dropshipper, itu aja hitungannya udah menjadi beautypreneur. Dan kalau menjadi reseller itu cenderung modelnya jauh lebih kecil dibandingkan memiliki brand sendiri. Enggak sih, sebenarnya kalau modalnya berapa aja, tapi kalau misalnya kita bisa cost efficient gitu ya, itu bisa misalnya nggak banyak di marketingnya dulu, misalnya fokusnya di produknya dulu gitu kan. Jadi nggak harus yang setinggi mungkin ya, memang modal sebanyak mungkin lebih bagus. Tapi kalau terlalu minim juga menurut aku jangan, karena produk skincare balik lagi itu kualitas tuh sangat penting ya. Kita mau kreatif kayak gimana marketingnya, tapi kalau produknya nggak bagus ya orang nggak akan beli gitu kan. Menurut aku, untuk mulai berbisnis itu nggak harus sih kamu kerja dulu sama orang. Tapi menurutku, untuk menjadi leader yang baik, leader yang bagus, yang bijaksana, itu harus banget sih mulai dulu kerja sama orang. Jadi kamu ngerti tuh gimana rasanya di-treat secara nggak adil, di-treat secara nggak baik sama bos kamu. Jadi apapun yang dulu aku pernah rasain pas aku magang, dapat bos yang nggak enak, itu tuh aku sebisa mungkin nggak mau ngelakuin itu ke karyawan aku. Aku pengen karyawan aku bisa ngerasa senyaman mungkin gitu. Oh,